Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aura Salsa Azhara dengan NIM 33372300044 dari Prodi Informatika kelas C tahun 2023. Untuk tugas tuas mata kuliah bahasa pemrograman, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai string, array, dan fungsi dalam bahasa C++. Yang pertama yaitu string. Tipe data string adalah representasi data berupa kumpulan atau deretan karakter yang digunakan dalam mendeklarasikan variabel untuk menyimpan deretan karakter. String diapit dengan tanda petik 2. Contohnya yaitu seperti ini. Bentuk umum penulisan string yaitu string nama variabel sama dengan nilai dalam tanda petik. Isi nilai dari string ini bisa berupa huruf, angka, ataupun karakter. Contohnya, di sini saya mendeklarasikan string nama sama dengan Aura. Untuk menggunakan string, kita harus memanggil library-nya terlebih dahulu. Cara memanggilnya yaitu include string seperti ini. Lalu kita coba cetak nama tadi dan akan muncul output yaitu Aura. Kita juga bisa menggabungkan nilai dari beberapa string, yaitu dengan menggunakan operator plus. Contohnya di sini, string nama depan sama dengan Aura, string nama belakang sama dengan Salsa. Lalu, kita membutuhkan tempat penyimpanan terlebih dahulu yang dideklarasikan dengan string nama lengkap sama dengan nama depan plus nama belakang. Lalu, jika kita cetak nama lengkap ini tadi, maka akan muncul Aura Salsa. Selanjutnya, selain menggunakan operator plus, kita juga bisa menggunakan fungsi yang terdapat dalam library string, yaitu append. Contohnya, sama seperti tadi, tapi di string nama lengkapnya kita memakai nama depan .append, lalu dalam kurung diisi nama belakangnya. Dan jika kita cetak, maka akan muncul output Aura Salsa. Nah, untuk mendapatkan inputan dari user, kita diperbolehkan untuk menggunakan operator ekstraksi tanda lebih dari pada string. Namun, spasi akan dianggap sebagai karakter yang dilarang. Contohnya, di sini kita deklarasikan dahulu nama lengkap, lalu kita cout masukkan nama lengkap. Di sini dimasukkan Aura spasi Salsa. Lalu jika kita compile, yang akan dicetak hanyalah Aura saja. Jadi, spasi dan seterusnya akan diabaikan oleh compiler. Selanjutnya, untuk mengatasi penggunaan spasi tersebut, kita dapat menggunakan fungsi getLine. Di sini, kita gunakan getLine dalam kurung cin, variabel yang kita deklarasikan tadi. Di sini, variabel yang dideklarasikan adalah string nama lengkap. Maka, outputnya akan menampilkan sesuai dengan apa yang kita ketik di sini. Jadi, spasi dianggap sebagai karakter. Materi selanjutnya yaitu array. Array merupakan sekumpulan data yang mempunyai tipe data sejenis dan struktur data yang statis. Array digunakan untuk menyimpan beberapa nilai dalam satu variabel. Misalnya, kita ingin menyimpan nilai dari 20 siswa. Maka, jika kita menggunakan cara biasa, kita harus membuat 20 variabel untuk menyimpan nilai mereka. Tetapi, apabila menggunakan array, kita hanya perlu satu variabel array untuk menyimpan data 20 siswa tersebut. Array terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada array satu dimensi, dan yang kedua ada array dua dimensi. Yang pertama, array satu dimensi. Array satu dimensi merupakan sebuah tipe data turunan yang dapat menyimpan lebih dari satu nilai
dengan tipe data yang sama yang tersusun dalam satu baris dengan jumlah elemen tertentu. Cara untuk mendeklarasikan array satu dimensi yaitu tipe data, spasi nama array, dan dalam kurung siku jumlah n. Contohnya seperti ini. In nilai dalam kurung siku 5 sama dengan nilai. Yang di dalam kurung sini tidak dapat melebihi banyaknya elemen yang ada di sini. Kita dapat mengakses elemen dari array berdasarkan angka indeksnya. Untuk angka indeks dari array dimulai dari angka 0. Di sini kita deklarasikan dahulu string nama, jumlahnya ada 4, yaitu Aura, Salsa, Azara, dan Asa. Yang ini adalah array ke-0, array ke-1, array ke-2, dan array ke-3. Jika kita cetak dengan indeks 1, maka yang muncul adalah nama Salsa. Kita juga dapat mengubah elemen dari array dengan mengacu dari angka indeksnya. Di sini kita ubah indeks ke-1, yaitu Salsa, menjadi Caca. Maka yang akan muncul adalah Caca karena Salsa telah diubah menjadi Caca. Kita dapat mengakses elemen dari array menggunakan looping for. Di sini kita menggunakan perulangan for untuk menampilkan nilai-nilai dari variabel array nama ini. Itu inisialisasi untuk nilai awalnya yaitu sama dengan 0, X kurang dari 4 untuk kondisinya, dan increment. Nah, hasil outputnya adalah akan menampilkan nilai-nilai yang ada dalam variabel array yang telah dibuat. Selanjutnya yaitu array 2 dimensi. Array 2 dimensi merupakan sebuah tipe data turunan yang dapat menyimpan lebih dari satu buah nilai dengan tipe data yang sama yang tersusun dalam baris dan kolom tertentu. Array 2 dimensi biasa disebut juga sebagai array multidimensi. Perbedaan array 1 dimensi dan 2 dimensi terletak pada penulisan indeksnya. Cara untuk mendeklarasikan array 2 dimensi, yang pertama itu ada tipe data, yaitu tipe data, spasi, nama array, jumlah elemen pertama, jumlah elemen kedua. Contohnya yaitu seperti ini. Kita dapat mengakses elemen dari array berdasarkan angka indeksnya. Untuk angka indeks dari array dimulai dari angka 0. Di sini kita deklarasikan array 3, 3. Ini adalah indeks 00, indeks 01, indeks 010, indeks 11, indeks 20, indeks 21. Jadi jika kita mencetak indeks 21, yang akan muncul adalah angka 25. Materi selanjutnya yaitu fungsi. Fungsi adalah blok kode program yang hanya akan dieksekusi ketika mereka dipanggil. Fungsi digunakan untuk melakukan aksi tertentu, dan hanya dengan sekali mendefinisikan fungsi, kita bisa menggunakannya berkali-kali. C++ memiliki fungsi yang sudah tersedia, misalnya seperti fungsi main. Tetapi, kita juga bisa membuat fungsi sendiri. Caranya dengan membuat nama fungsi diikuti dengan tanda kurung. Sintaks untuk membuat fungsi itu void, nama fungsinya, tanda kurung, dan tanda kurung kurawal, lalu masukkan kode yang akan dieksekusi. Fungsi C++ terdiri dari dua bagian, yaitu deklarasi yang terdiri dari tipe pengembalian, nama fungsi, dan parameter. Lalu, yang kedua ada definisi yang berisi badan fungsinya. Cara memanggil fungsi. Fungsi yang dideklarasikan tidak segera dieksekusi. Mereka disimpan untuk digunakan nanti dan akan dieksekusi nanti saat dipanggil. Untuk memanggil fungsi, tulis nama fungsi diikuti dengan tanda kurung dan titik koma. Di sini kita deklarasikan
void nama lengkap. Lalu munculkan aura salsa azzara. Di sini kita panggil fungsi nama lengkap tadi dan akan muncul output sesuai dengan apa yang ditulis di fungsi nama lengkap tadi. Fungsi bisa juga dipanggil berkali-kali. Contohnya seperti ini, kita panggil 3 kali, maka outputnya juga akan muncul 3 kali. Jika kita mendefinisikan sebuah fungsi di bawah fungsi lain, maka akan terjadi error. Di sini kita coba deklarasikan fungsi di bawah fungsi lain. Yang terjadi adalah error karena dia belum dideklarasikan. Jadi, untuk mengatasinya, kita dimungkinkan untuk memisahkan deklarasi dan definisi fungsi. Contohnya, di sini kita coba untuk deklarasikan di bawah fungsi main. Nah, lalu kita buat deklarasi fungsi di atas fungsi main dengan nama variabel yang sama. Hasilnya tidak terjadi error karena sudah dideklarasikan di atas fungsi main. Baik, cukup sekian materi yang saya sampaikan untuk memenuhi nilai UAS bahasa pemrograman. Saya meminta maaf apabila terdapat kekurangan dalam video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.